Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Farhan Hanif dari kelas Agribisnis B, NIM 230203 2014-0112. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi ternak unggas. Nah, untuk organ eksterior dan pelindung dari unggas, yang mana saat ini saya menggunakan ayam, terdapat satu alat pelindung, yakni bulu, di mana bulu merupakan salah satu alat pelindung tubuh yang berfungsi untuk melindungi sekaligus memberikan kehangatan bagi tubuh ayam. Nah, kemudian untuk organ eksterior unggas, itu terdapat beberapa organ. Yang pertama itu ada kepala, di mana di kepala ayam sendiri terdapat jengger, lalu paruh yang berbentuk ramping yang biasanya digunakan untuk mematuk makanan, lalu kemudian mata dan telinga. Yang kedua ada sayap, yang mana sayap ini merupakan alat gerak selain dari kaki, sehingga jika suatu waktu ayam tersebut dapat terbang. Kemudian ketiga ada kaki yang digunakan sebagai alat gerak utama dari ayam. Nah, untuk kaki sendiri, pada ayam jantan dewasa biasanya terdapat taji yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Dan yang terakhir adalah ekor yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh ayam.
organ pencernaan, ayam memiliki organ yang diantaranya ada saluran esofagus yang berfungsi sebagai jalur masuknya makanan setelah dari paruh menuju krop atau tembolok. Untuk selanjutnya disimpan secara sementara di sana. Organ selanjutnya ialah proventriculus, lalu ventriculus atau gizzard ataupun ampulla, di mana makanan di sini mengalami penghalusan. Kemudian ada usus halus dan setelah itu ada percabangan usus yang di sini terdapat dua organ yang bernama cecum. Lalu lanjut ada usus besar dan kemudian kloaka yang menjadi tempat ekskresi hasil pencernaan dari ayam. Nah, untuk organ reproduksi, berhubung ayam yang digunakan merupakan ayam jantan, maka di sini terdapat sepasang testis. Lalu di tengahnya terdapat epididymis yang berguna untuk menyimpan dan mematangkan sperma. Lalu di sini ada saluran vas deferens yang nantinya berguna untuk melahirkan sel sperma hingga ke organ ini yang disebut kloaka. Nah, pada sistem ekskresi pada ayam di sini terdapat sepasang ginjal yang mana melekat di dalam rangka ayam. Lalu ada saluran ureter dan kemudian kloaka. Berhubung ayam tidak memiliki kandung kemih, maka urin yang terbentuk di ginjal lalu dialirkan melalui ureter dan disimpan di bagian kloaka yang bernama urodeum. Nah, untuk organ respirasi itu terdiri dari hidung yang mana berada di atas dari paruh ayam. Kemudian ada trakea atau tenggorokan yang berfungsi sebagai saluran penyambung hidung dan paru-paru. Kemudian trakea bercabang menjadi bronkus, kemudian bronkus bercabang menjadi bronkeolus, dan kemudian mengecil menjadi alveolus, di mana terjadi pertukaran gas antara O2 dengan CO2. Nah, berhubung terjadi kesalahan dalam penggunaan organ pada saat pengambilan video, maka digunakan foto ini sebagai acuan yang benar. Nah, paru-paru sendiri dapat dilihat memiliki 3 gelambir di bagian kiri dan 2 gelambir bagian kanan. Lalu penyakit unggas dan pencegahannya. Yang pertama ada kolera unggas. Kolera unggas adalah penyakit menular pada ayam yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella motoxida, di mana gejala akutnya ditandai dengan adanya konjungtivitis, pembesaran daerah muka, balung dan pial, kemudian munculnya gangguan pernapasan, lalu fisis encer dan berwarna hijau kekuningan, serta unggas mengalami kelumpuhan. Untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan vaksinasi pada ayam berumur 6-8 minggu dan diulangi lagi pada usia 8-10 minggu, serta dilakukan upaya menjaga kebersihan kandang. Yang kedua ada penyakit cacar unggas, di mana cacar unggas adalah penyakit pada ayam disebabkan oleh virus Pollpox, di mana gejala ditandai dengan adanya kutil pada kaki, jengger, pial, dan kelopak mata ayam, serta terjadinya kenaikan berat badan yang lambat dan menurunnya produksi telur yang bersifat sementara pada ayam petelur. Nah, untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan vaksinasi dengan vaksin Pollpox dan Pigeon Pox pada ayam yang berusia 4 minggu. Nah, yang ketiga ada Swollen Head Syndrome. Swollen Head Syndrome adalah penyakit pada ayam yang berasal dari virus ssRNA dari jenis Pneumovirus yang merupakan famili dari Paramyxoviridae. Munculnya penyakit ini pada ayam ditandai dengan adanya pembengkakan pada daerah kepala, kesulitan bernapas, dan turunnya produksi telur. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan cara peningkatan manajemen kandang yang meliputi pengawasan jumlah ayam agar tidak terjadinya over kapasitas, penyediaan ventilasi yang baik, dan peningkatan kebersihan keseluruhan kandang.